Tes, tes.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ahmad? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Yang lain gimana kabarnya? Putri, Jo, Solah? Sehat, Bu, sehat. Sehat. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Agenda perkuliahan pertemuan 13 ini kita akan melakukan presentasi ya dari tugas yang sudah Ibu berikan di pertemuan 12 yang lalu terkait studi kasus transportasi tidak seimbang. Tadi Ibu sudah cek di e-learning, ya hanya berempat ini yang sudah mengirimkan, yang sudah hadir di sini Putri, Ahmad, Josafat, dan Solah. Sisanya belum mengirim tugas dan nggak hadir juga gitu hari ini ya. Gitu. Tapi Ibu tadi coba download tugas-tugas kalian, ini di Ibu Excel nggak bisa dibuka ya. Jadi nanti dipresentasikan aja ya, biar Ibu bisa lihat hasilnya. Nanti untuk penjelasan studi kasusnya, ada menggunakan Excel, di mana tabel-tabelnya kita buat sendiri. Terus yang kedua menggunakan Excel QM, terus yang ketiga menggunakan POM for Windows. Sebentar, Ibu buka lagi, kita bahas lagi soalnya terlebih dahulu. Tapi gimana, Excel QM-nya sudah bisa semua ya? Nggak bermasalah? Saya masih error, Bu. Masih QM. error? Iya. Jadi cuma Excel biasa sama POM aja itu saya ngumpulin tugasnya. Tadi ini di grup manajemen sains yang kelas karyawan ada yang nge-share link nih ya. Nanti boleh dicoba. Siapa tahu berhasil. Ibu share di grup ya. Tuh. Jadi diinstal Excel QM yang versi 5.3 itu link downloadnya di sana tuh. Oke. Siap-siap. Jadi Josafat cuma pakai ini aja ya, Jo, Excel yang biasa sama POM ya, Jo? Iya, Bu. Kalau Solah juga sama, pakai Excel sama POM. Kalau Putri gimana? Putri, yang Putri kirim itu, tadi buka. Saya kerjain Bu tiga-tiganya, cuman hasilnya Wih, naik. mantap. Gitu. Ngaco kayaknya Bu. Yakin, kan belum dicoba. Ya, iya deh Bu.
Ahmad juga ini aja ngerjain pakai Excel QM aja ya, Mat ya? Tadi Oh, Ibu cek. ada 2 Bu, Excel QM dan Form for Windows. Oh iya, Form for Windows-nya Windows. saya kirimkan screenshot-nya Bu. Heeh, yang pakai Excel biasa enggak ya, Mat ya? Tidak Bu. Oke. Oke, siapa yang mau duluan presentasi? Silakan. Jadi ketika presentasi kalian bisa tampilkan yang kalian kerjakan, kayak misalkan Ahmad nggak ngerjain yang Excel biasa, ngerjainnya yang Excel QM gitu. Josafat juga sama ya, Excel QM-nya nggak bisa. Kebalik, kalau Josafat sama Solah tuh kebalikannya dari Ahmad ya. Gitu. Kalau Putri ngerjain tiga-tiganya. Silakan yang mau duluan siapa untuk presentasiin. Berarti yang mengerjakan pakai format Excel biasa ada 2 orang nih, Putri dan Solah ya. Coba jadi nanti yang pakai Excel, oh enggak, kebalik. Yang mengerjakan Excel ada 3 orang nih, Putri, Josafat, sama Solah. Coba ditampilkan secara bergantian, apakah hasilnya sama atau beda. Kita bahas studi kasus transportasi tidak seimbang menggunakan Excel dulu ya. Ini soalnya seperti yang sudah dibacakan di pertemuan minggu yang lalu. Kalian harus mengerjakan atau menyelesaikan studi kasus ini menggunakan 3 solusi komputer. Pertama Excel, QM Excel, sama Form for Windows. Nah, yang mengerjakan pakai format Excel aja ada 3 orang nih, Josafat, Putri, dan Solah. Ibu mau lihat apakah dari ketiga orang ini hasilnya sama. Siapa yang mau duluan? Nanti yang pakai QM kan hanya Ahmad. Nanti kita lihat hasilnya. Silakan di-share. Jadi hari ini kita hanya presentasi tugas aja ya, tidak ada materi baru. Yuk, yang mau presentasi duluan, Putri, Solah, atau Jo? Siapa nih yang mau duluan? Ayo. Ibu tunggu loh. Jadi Ibu sampaikan di awal, jadi agenda perkuliahan pertemuan 13 hari ini hanya mempresentasikan tugas yang sudah kalian kirimkan. Tidak ada penambahan materi baru. Ya, silakan kita bahas solusi komputer Excel dulu. Tadi ada yang sudah mengirimkan, Putri, Josafat, dan Solah. Silakan dipresentasikan siapa yang mau duluan. Gak ada yang mau nih. Ayo. Saya tuh mau nyoba duluan Bu, tapi kok deg-degan ya Bu ya? Kayak ngelihat polisi di lampu merah ya, deg-degan ya, Mat? Iya Bu. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain dulu. Saya urutan kedua aja Bu. Kalau Ahmad kan ini, Ibu kan Ahmad nggak ngirim yang pakai Excel biasa kan? Ahmad hanya ngirim yang Excel QM sama POM kan? Ya betul Bu. Yang Ibu minta yang duluan itu yang ngerjain pakai format Excel biasa. Oh ya baik ya Bu. Gitu. Jadi antara 3 orang ini nih, Putri, Solah, atau Jo. Ya, nanti giliran Ahmad pakai yang Excel QM. Oh, ya, Beda Bu. Ahmad, Solah ya? Ya. Oke, siap. Ini saya Excel-nya tuh ada buat apa? Form for Windows juga. Udah ditulis sih Excel itu. Gimana? Maksudnya Solah? Jadi dalam satu Excel itu saya udah buat dua table. Yang satu hasil dari Excel-nya sendiri, yang satu lagi dari hasil dari Form for Windows. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan dipresentasikan dulu. Yang ini dulu, pertama yang Excel biasa dulu. Nah, sudah terlihat? Sudah. Nah, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu lalu. Di sini kita lihat dulu soalnya.
Nah, di sini untuk kasus model transportasi terseimbang. Di sini kita lihat bahwa Surya Kasih Navigator ada mengirim kulkas ya dari 3 gudang ke 5 toko. Ya, gudangnya itu ada di Cikarang, Tangerang, dan Cilengsi. Di sini juga penawaran unitnya Cikarang itu 500, Tangerang 400, Cilengsi 275. Totalnya jadi 1.175. Nah, ini tokonya toko yang akan dikirimnya itu ada di 5 tempat. Itu di Sukabumi, Serang, Garut, Bandung, Cirebon. Nah, ini totalnya adalah 1.125. Nah, karena ini totalnya berbeda, karena ini model transportasi terseimbang, jadi totalnya ini kan beda nih. Nah, di sini cara saya adalah, cara yang kemarin saya cari, itu adalah menambahkan variabel baru di ini tabelnya yang kurang ini. Nanti ada lagi nomor A, B, C, D, E, F, ada F itu untuk sisanya. Jadi biar totalnya itu disamakan. Jadi totalnya 1.175. Nah, ini untuk biayanya. Nah, bisa dilihat. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke Excel-nya. Nah, untuk Excel-nya sudah terlihat ya? Sudah, ya. Nah, di sini, nah ini nih data yang saya tambahkan tadi, dummy. Nah, dia permintaan kulkasnya ya tadi 50 sesuai apa yang kurangnya gitu. Di sini tuh jadi total ini sama totalnya jadi 175 sama untuk ini unitnya di sini. Totalnya sama ini, jadi permintaannya jadi kita samakan permintaan dan penawarannya dengan menambahkan untuk permintaannya kita tambahkan data dummy di sini. Kemudian ya ini untuk apa namanya, ini untuk kendalanya ya. Jadi kulkas yang diterima itu harus sama dengan permintaan totalnya ini. Nah, ini seperti lihat ini tabelnya ditambahkan. Nah, ini harus sama ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini juga sama, ini harus totalnya harus total yang di sini ini yang ini harus sama dengan yang permintaan ini. Dan juga di sini juga sama. Kulkas yang dikirim dari Cikarang ini, kulkas yang akan dikirim itu nggak boleh harus sama dengan yang tersedia dan unit yang tersedia. Nah, berikutnya di solvernya ya seperti ini. Solvernya terlihat Bu? Lihat. Ya, untuk penyelesaiannya objeknya ini ya, biaya pengiriman terakhir minimalnya, biaya minimalnya. Kemudian untuk variabel yang harus kita tentukan yaitu ini, variabel yang ada di tengahnya ini. Kira-kira berapa sih kita harus ngirim dari misalnya dari gudang yang ini ke tokonya itu harus berapa gitu. Nah, ini nih kemudian ini untuk apa namanya kendalanya ya, fungsi kendala. Nah, di sini kulkas yang diterimanya itu seperti tadi yang kulkas yang diterima itu harus sama dengan permintaannya. Begitu juga dengan yang ini, kulkas yang dikirim
harus sama dengan yang tersedia di gudang. Nah, itu sudah ketemu nih, kita langsung solve aja. Kita lihat. Nah, jadi akan ada solve-nya ini totalnya. Jadi 71.750.000. Nah, ini diambil dari data yang ini, yang daminya nggak usah dihitung. Kita ambilnya yang ini aja, dikali dikali dengan yang ini. Data yang toko, yang harganya ini, biaya pengirimannya. Ini variabel yang telah tadi kita solve, kemudian dikali dengan ini, maka hasilnya jadi 71.750.000. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk yang form for Windows itu sama ya hasilnya, 71.750.000. Tapi bedanya dia di pengirimannya ada beberapa yang beda. Kayak di Bandung ini, dari Cikarang ke Bandung dia ngirimnya 75 unit kalau di Windows. Tapi kalau di Excel yang soft biasa dia ngirimnya 100 dari Cikarang ke Bandung. Kemudian dari Cilengsi ke Bandung ini 250, misalkan sini 275. Hasilnya sama 300 juga ini, 350. Dan biaya pengirimannya pun akhirnya sama gitu. Di Jadi form ya, for Windows daminya di input nggak? Salah. untuk di form for Windows daminya tidak saya input. Sebentar. Terus yang dapat dari Cikarang ke Dami 25, dari Tangerang ke Dami 25 tuh dapat dari mana? Di ini sudah nanti ada ini ya Bu, sudah di ini sendiri sama si form for Windows-nya. Coba Ini yang form for Windows-nya udah ini ya, udah terlihat ya Bu ya? Udah. Share screen saya. Iya, Oke. sudah dilihat. Kita solve. Nah, ini udah terlihat nih data daminya. Mana tadi? Nah, ini nih. Oke. Nah, yang ini nih. Sisanya ya. Langsung terlihat ya. Di sini juga optimal cost-nya langsung terlihat di sini. Oke. Nah, ini data-datanya saya pindahin ke Excel tadi tadi. ya. Iya. Excel tadi. Nah, ini. Saya nggak pindah ke sini. Jadi untuk perbandingan aja, ternyata biaya pengirimnya itu sama, 71.350.000. Namun ini berbeda, jumlah unit yang dikirim ke tokonya itu ada yang berbeda. Ya. Di Sukabumi dan di Bandung. Tapi ongkos kirimnya sama ya? Ya, daminya juga sama. Dami ini berarti artinya di gudang ada sisa. Nah, di gudang ada sisa, berarti di Tangerang sisanya 25, di Cikarang sisanya 25. Nah, kalau ini di full di Tangerang, kalau yang di solving full Tangerang sisa unitnya 50. Oke. Mungkin Oke, itu aja, terima Pak, kasih dari saya. Solah. Terima kasih atas presentasinya Solah. Next, oke, berarti Solah tadi sudah langsung ya sekaligus presentasikan baik yang dikerjakan menggunakan Excel biasa dan yang dikerjakan menggunakan form for Windows. Tadi kendala di Solah tidak bisa mengerjakan menggunakan Excel QM, jadi kita tidak bisa lihat perbandingan ongkos kirimnya, gitu ya. Tadi perbandingannya hanya dilakukan di Excel biasa dan form for Windows, ternyata ongkos kirimnya sama, 71.750.000. Oke, terima kasih Solah atas presentasinya, sudah bagus. Silakan yang mau kedua. Berarti nggak apa-apa sekalian aja kayak Solah tadi. Misalkan Ahmad mau duluan nih, boleh presentasiin dua-duanya. Gitu. Jadi Solah nanti nggak usah presentasi lagi karena sudah dipresentasikan semua, baik yang di Excel ataupun baik yang di POM. Gitu. Berarti selanjutnya siapa? Silakan.
Silahkan yang berikutnya untuk presentasi tugas. Tadi Sola sudah. Ayo Ahmad, nggak apa-apa Mat, silakan duluan. Ya Bu, baik Bu, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen sekarang. Share screen saya udah kelihatan ya Bu ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah ini saat ini saya mau membawakan studi kasus model transportasi tak seimbang. Nah ini soalnya, kemudian studi kasus tersebut saya menggunakan solusi komputer dengan Excel dan solusi komputer dengan POM Windows. Di sini saya akan jelaskan waktu minggu yang lalu kenapa QM port Excel saya error. Saya akan jelaskan bagaimana cara troubleshooting-nya sekalian ya. Ya, biar yang lain bisa lihat ya, Mat ya. Josafat, Sola. Ya betul Bu. Pertama ketika kita install Excel QM, nanti akan keluar icon seperti ini ya Bu ya. Ini di Shortcut Windows. desktop-nya. Ya betul. Jadi kalau kita mau melakukan perhitungan untuk riset operasi atau manajemen science, kita jangan buka dari Microsoft Excel-nya, tapi kita buka dari icon ininya terlebih dahulu. Kita buka, double klik. Loading-nya lama, tidak sabar tunggu. Nah, nanti di sini saat dipanggil nanti ada opsi untuk mengenablekan makro. Karena kalau kita buka langsung dari Microsoft Excel, makronya itu biasanya secara default disable, terutama untuk Microsoft Excel versi lama. Seperti ini ya tampilan notifikasinya. Betul Ibu, nah kita enablekan makronya. Maaf loadingnya lama ya. Nah, kemudian kita input transportasi. Title-nya isi dengan bebas ya ini. Sistemnya itu bebas juga. Number of origin ini berarti dari gudang, di sini ada 3 sumber gudang ya, kemudian destinasi itu ada 5, diisi dengan 5. Kita coba oke. Nah ini Sarinam Sukabumi, kemudian Serang, Garut, Bandung, Cirebon.
Ini gudangnya di Cikarang. Tangerang. Cilengsi. Nah, sekarang kita input datanya satu-satu. Cikarang ke Sukabumi 100.000, 130, 75, 80, 100. Cilengsi. Kemudian baris permintaannya kita isi dengan permintaannya itu 200 unit, 175, 250, 350, 150. Kemudian untuk supply di sini ada 500, 400, dan 275. Nah, sekarang kita akan langsung lakukan perhitungan run Excel solver. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah jalan ya. Nah, ini isinya hampir sama dengan yang tadi Solahuddin presentasikan. Hasilnya itu adalah 7.171 ya. Oh iya, 71.750.000 rupiah. Okay. Ini hasilnya sama dengan yang Solahuddin tadi presentasikan. Sekarang saya akan presentasikan untuk hasil dari kompor window ya Bu ya. Siap. Nah ini untuk kompor window ya, modulnya itu sama. Saya pakai modul transportation. Kemudian ininya sama, tapi karena apa namanya ngisi ininya baris-baris dan kolom-kolom ininya lama, jadi saya akan tunjukkan aja ininya ya, screenshot hasil perhitungannya. Siap ya, nggak apa-apa. Nah, hasilnya juga sama dari hasil perhitungan ini adalah 71.750.000 rupiah, Bu. Oke. Jadi hasilnya sama ya, Mat ya? Bu. Untuk poin-poin pengirimannya juga sama ya? Misalkan dari Cikarang ke Sukabumi itu berapa dikirim sama ya? Kalau nggak salah sama, Ibu. Alhamdulillah sama. Cikarang ke Garut tuh 250, Cikarang ke Bandung 75 gitu ya. Cikarang ke Cirebon 150 yang dikirim. Yang di Excel tadi coba lihat yang di Excel-nya. Ini. Dari Cikarang Garut. Itunya sama nggak tuh ituannya? Pengirimannya? Bentar ya, saya coba bandingkan. Ya, dibandingkan dulu. Dibikin 2 Windows aja. Nah, gitu. Jadi error ya? Nggak loading. Geser aja gambarnya, digeser. Kecilin. Nah, gitu. Ini, Bu. Oke, Cikarang ke Garut 250 sama ya.
Cikarang ke Bandung ada perbedaan nih. Ya, yang kalau di Excel dari Cikarang ke Bandung 100, kalau di Porindos dari Cikarang ke Bandung 75. Cikarang ke Cirebon 150 sama. Jadi perbedaannya yang di Bandung aja. Kemudian dari Tangerang, nah ini juga beda tuh, Tangerang ke Sukabumi ada perbedaan. Jadi jumlah kulkas yang dikirim dari masing-masing ke gudang ke toko itu berbeda jumlahnya, tapi ongkos kirimnya sama ya. Oh iya betul Bu. Oke. Oke, terima kasih Ahmad atas presentasi tugasnya. Baik Bu, saya akan stop sharing sekarang ya Bu ya. Ya, silakan. Oke, tadi Solah sudah, Ahmad sudah, silakan selanjutnya. Silahkan. Yang lain? Haba sudah bergabung. Haba ngirim tugas nggak, Mbak, di e-learning? Tadi terakhir Ibu cek baru 4 orang yang ngirim. Belum ya? Berarti masih tinggal 2 lagi nih, Putri sama Josafat. Silahkan. Saya coba share screen ya, Bu. Siap. Sudah kelihatan kah? Ya, sudah. Ini tadi Ibu coba kirim kan di WA ya, WA grup ya. Dan ini udah bisa sekarang pakai yang dari Ibu. Udah bisa ya, Udah XLKM bisa, ya. ya. Oke. Dan saya udah coba sama ternyata. Tapi yang saya bingung sama Excel yang biasa saya ini beda. Jauh banget. Saya bingung salah di mana. Coba diulangi pakai Excel solvernya. Itu dikosongin dulu, Jo. Bentar, yang isiannya. Yang itunya dihapus dulu berarti. Apa tuh? Ibu mau lihat dari awal. Ininya apa yang ya itu. Konten itunya dihapus dulu. Nah, ini udah benar. Penawarannya sudah benar, permintaannya udah benar ya. Rumusnya ada yang salahkah? Coba lihat di biaya pengiriman. Biaya pengiriman. Yang itu, yang di fungsi tujuan, ya. Biaya pengiriman yang paling bawah, sel B10. B10. Ya. Sum product B5 sampai F7 betul ya. Terus L5 sampai dengan P7. Udah benar ya? Iya. Coba solver ulang. Bentar ya. Ini. B10. Fungsi kendalanya coba, fungsi kendalanya. Atau coba saya input ulang aja kali ya, Bu? Ya, coba ya. Input ulang. Ini udah sama. Solver parameternya. Seperti ini, Bu. Oke, coba. Coba solve ya.
97, Bu. Oke. 97 ya? Iya. Oke. Karena tadi bedanya dengan Solah menambahkan dummy itu ya, tapi yang Josafat kerjakan sudah betul. Kan nanti ada perbedaan kan, yang kita kerjakan pakai yang kasus transportasi seimbang pun yang kemarin beda kan hasilnya kan? Antara Excel sama POM for Windows gitu. Gitu. Tadi hasilnya Solah kenapa sama dengan yang di POM for Windows, karena Solah menambahkan dummy gitu. Gitu. Tapi yang jawaban kamu sama kayak punya ibu. Iya. Tapi untuk POM-nya sama, Bu, sama Solah, sama yang lain, sama Ya, Bang berarti Ahmad, sama. untuk POM-nya coba lihat kayak gimana tadi. Sudah terlihat? Oke. Nah, kalau untuk POM sama ya. Iya, gitu. sama. Jadi karena tidak seimbang, berarti kan ada sisa dummy tadi, ada sisa sini. sebanyak 50 kulkas yang masih tersisa di gudang karena tidak ada yang demand, tidak ada yang meminta permintaannya kurang dari supply gitu kan. Jadi emang harus ada sisa gitu. Oke. Yang Excel QM tadi lihat, Jo. Excel QM. Ini, Bu. Excel QM-nya hasilnya sama ya dengan yang sama. Berarti kan dari 3 opsi solusi komputer yang tadi, berarti kita bisa memilih manakah biaya pengiriman yang paling minimum gitu ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Josafat. Ya, saya tutup ya, Bu. Ya. Terakhir nih, Put, yang lain udah presentasi semua tuh, Put. Tinggal Putri yang belum nih, yuk. Bu, saya izin pakai kamera handphone ya, Bu. Boleh, silakan. Bakal terlihat, ini Bu. Yang apa nih, Put? Berapa hasilnya tuh, Put? Ini yang mana ya? Oh, ini yang Excel QM Bu, ya? Excel QM, Bu. Ini hasilnya terlalu besar menurut saya, Bu, daripada teman-teman sebelumnya. Hasilnya 124.375.000. Itu pakai metode yang mana? Ini pakai metode yang ini transport, terus saya pencet yang northwest corner. Oh, yang itu aja tuh yang run Excel solver, Put. Coba berapa tuh? Ini bagaimana? Dihapus dulu ya semuanya. Nggak usah, langsung diklik aja. Langsung diklik tombolnya, pakai yang biasa ya, yang itu. Enable macros. Berapa hasilnya? Nah, itu tunggu enable macrosnya dulu. Oh iya, sama 71. Berarti tadi saya salah pakai mode, Bu, maaf. Pakai salah metode ya. Jadi kita pakai metode yang memang terendah gitu. Berarti hasil udah sama ya? Iya, Bu, sama. Berapa tuh? 71. Berapa sih ini, Bu, cara bacanya? Oh ya, 71.750.000. Pakai itu aja, kalau mau numpulin berapa tinggal pakai yang accounting gitu. Nah, itu yang pakai Excel QM. Ya, yang Bu. Excel biasa berapa hasilnya? Yang Excel biasa saya nggak tahu, Bu, ini gimana cara baca. Nggak apa-apa, tampilin aja datanya. Ini saya nggak tahu cara pakai kayak teman-teman sebelumnya. Jadi saya pakai yang transport seimbang doang, Bu. Nggak ditak seimbangin gitu. Maksudnya? Jadi maksudnya saya ngikutin kayak tugas sebelumnya itu.
di yang Microsoft Excel-nya, yang solusi pakai komputer Microsoft Excel. Jadi solvernya mana ya? Solvernya di total cost. Nah, total cost ini kan udah sum produk. Terus di sini ada B, di sini dari B12 sampai F14. Terus habis itu sama yang di harganya. Di harganya saya blok semua. Itu untuk yang di by changing cells. Terus untuk yang di subject to the constraint, saya di B16 di sini, sama di sini saya blok sampai F16. Terus habis itu tandanya kurang dari, terus ke permintaan. Terus habis itu untuk fungsi kendalanya, Bu. Terus satu lagi sama yang fungsi kendalanya supply itu ini. Apa tuh namanya? Saya di H12 sampai H14 sama dengan supply dari G12 sampai G14. Tapi hasilnya sedemikian di layar, Bu. Besar juga gitu hasilnya ya? Iya, Bu. Mungkin saya salah juga countingnya, Bu. Yang apa, Bu? POM for Windows-nya gimana? Coba lihat. POM for Windows. POM for Windows. Ngeliat hasilnya mana ya? Tadi kan banyak. Oh, di sini. Mau lihat yang sebelah mana, Bu? Ini ya. Ini mah iterasi. Ini yang untuk hasil margin cost-nya. Gak kelihatan ya, guys. Terus bentar. kok hilang? Gak ada. Jadi kelihatannya yang di POM for Windows yang ini, Bu, iterasi pertama sama margin cost sama transportation shipment. Oke, maaf ya tadi internet Ibu bermasalah, error. Tadi sampai di mana, Put? Tinggal ini ya, munculkan POM for Windows-nya ya, Put ya? Iya, Bu, tinggal di sini. Tapi saya nggak lihat ada hasil yang... Berapa hasilnya, Put? Di POM for Windows Ibu nggak kelihatan. Ngeliat hasilnya di sebelah mana ya, Bu? Ada, Put. Pojok kiri Nggak atas. Di masing-masing Windows tuh biasanya suka ada di pojok kiri atasnya. Ya, kamu nggak ada ya? Tadi yang Josafat soalnya ada. Iya, di optimal cost. Di optimal cost. Oh, ini. Iya, sama, Bu. Ada ya? Hasilnya berapa? 71.750.000 ya? Iya, oke. Sama dengan POM for Windows tadi ya? Bu. Iya, bukan, Bu. Sama kayak form QM. Oh iya, QM for Windows. Ya, siap. Ya, terima kasih ya, Bu. Berarti yang beda hasilnya yang itu aja ya? Yang ini, Bu. Tadi awalnya yang QM for Windows kan hasilnya beda. Ternyata salah metode. Salah pencet ya, Bu. Terus yang beda yang di Excel.
Mungkin saya Excel belajar biasa lagi ya. sama Solah, sama Ibu juga. Siap. Siap. Terima kasih Ya Putri baik Bu, atas terima kasih. presentasinya. Sebentar ya, Ibu mau buka file punya Ibu, hasilnya nanti seperti apa. Oke, ini sudah terlihat di layar? Iya Bu, terlihat. Sudah ya. Jadi ini jawaban studi kasus transportasi tak seimbang menggunakan Excel biasa ya. Di sini tadi hasilnya untuk biaya transportasi minimumnya didapatkan 97.750.000 sama yang dikerjakan oleh Josafat ya tadi ya, hasilnya sama. Gitu. Terus ini adalah hasil yang dikerjakan menggunakan QM, Excel QM. Hasilnya 71.750.000. Tadi Putri salah ini ya, salah metode. Jadi ini kalau pakai Excel QM memang terdapat perbedaan di fungsi tujuannya tuh besar segini tuh. Pakai yang Northwest Corner hasilnya 124.375.000. Kalau yang Vogels 73.375.000. Kalau yang minimum cost juga sama. Nah, kita coba yang ini aja yang terkecil. Jadi 71.750.000. Nah, kalau kalian kesulitan membaca nominal ini, kalian bisa aktifkan di bagian fungsi tujuannya pakai ini, pakai rupiah Indonesia, terus dipakai decrease desimal, jadi nanti kita bisa baca ini berapa nih. Tadi kan suka salah sebut ya, 7 juta, 700 juta, seperti itu. Jadi bisa diaktifkan ininya. Gitu untuk yang form for Windows pun sama ya. Tadi hasilnya sama, kalian rata-rata dari keempat orang ini mengerjakan form for Windows semua. Hasilnya juga sama ya, 71.750.000. Gitu. Untuk sekolah tadi masukannya ketika kita menggunakan yang form for Windows ini tidak perlu menambahkan variabel tambahan gitu. Jadi apa adanya gitu. Misalkan permintaannya segini, ditulis aja apa adanya. Jadi biar kita bisa ketahuan hasilnya. Jadi tidak kurang efektif ya, kurang efektif kalau kita menggunakan yang tidak seimbang ini menggunakan Excel biasa gitu. Tuh ya, jadi dari tadi yang di form for Windows terlihat ada dummy, ada sisa kulkas yang tidak dikirim gitu, yang tersimpan di gudang sebanyak 50 buah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait pembahasan kita hari ini tentang transportasi tak seimbang. Ahmad, Solah, Putri. Ini makin kesini makin sedikit ya yang kuliah. Ada yang mau tanyakan? Ini Ibu absen dulu deh. Koneksi internet Ibu juga sedang tidak stabil ini hari ya, tahun baru. Ibu absen.
Ahmad Hidayat hadir. Oke, Fajri nggak ada. Haba nggak ada juga ya. Tadi sempat muncul sebentar terus hilang lagi. Josafat ada. Iqbal nggak ada. Monik juga masih izin, katanya masih kumpul keluarga. Adi nggak ada. Putri Solah ada. Mas Hendra nggak ada. Wah, Haba muncul lagi. Iya, Iya ya, internetnya patah-patah ya keputus, Bu. suara Ibu ya. Enggak, tadi Ini. internet saya keputus juga. Oke. Tugasnya jangan lupa dikirim ya, Haba ya. Siap, Bu. Ini dari sampai pertemuan 13, Ibu sudah 3 kali ya ngasih tugas ya. 4 kali ngasih tugas. Ya, jadi tugas yang hari ini dipresentasikan adalah tugas keempat. Untuk Haba sendiri belum ada tugas yang dikirim ya, Mbak ya. Dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 maupun yang tugas terakhir ini tugas 4. Gitu. Jadi sebelum UAS, sebelum pertemuan 16 nanti Ibu harap sudah dikirim ke e-learning ya, Mbak ya. Baik, Bu. Siap. Untuk Josafat juga sama. Kurang 2 tugas lagi nih, Jo. Tugas 1 dan tugas 3, Jo. Kamu belum. Oh, oke, Bu. Ya. Oke. Jadi silahkan dilengkapi tugas 1 dan tugas 3-nya. Silahkan cari di e-learning. Biar nanti pas UAS tugasnya udah lengkap gitu. Jadi sayang kalau misalkan nilai UTS-nya udah bagus, nilai UAS-nya udah bagus, 2 tugas terakhir juga udah bagus, cuma kurang di tugas yang lainnya, itu bisa mempengaruhi nilai, karena poin tugas sendiri lumayan, nilainya 30% gitu, dari nilai keseluruhan. Kalau Ahmad lengkap, Iqbal kurang 2 tugas lagi ya. Nanti kalau ketemu Iqbal nih tolong sampein. Terus Putri lengkap, Solah juga lengkap. Pak Hendra juga sama kayak Haba ya. Tugasnya belum diupload sama sekali. Gitu. Jadi Josafat lagi nggak kerja nih? Lagi libur? Iya, Bu. Iya, jadi mumpung libur ya, Jo ya. Oke. Kerjain tugas-tugasnya ya. Yuk. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini, karena sudah dipresentasikan semua ya yang upload tugas, dan ini ada gangguan sedikit di internet Ibu juga, dari tadi putus-putus, maka perkuliahan hari ini Ibu akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya mari sama-sama. Sekarang pertemuan 13, Put. Ya kan ya? 13, 14, 15, jadi 2 kali pertemuan lagi sebelum UAS. Gitu. Habis itu akhir bulan udah selesai 2 UAS, libur 1 bulan ya, Put ya? Oke. Sebelum Ibu UAS akhiri kapan, Bu? perkuliahan Punten. manajemen sains pertemuan 13 kali ini, kenapa? UAS kapan, Bu? UASnya akhir Januari. Sekarang kan 13 nih, sekarang pertemuan 13, minggu depan 14, minggu depannya 15. Terus biasa kan ada minggu tenang ya, 1 minggu tuh off, minggu tenang, terus baru minggu depannya UAS, kayaknya akhir Januari. Ya, minggu ini kan pertemuan 13, minggu depan 14, minggu depannya 15, terus minggu depan minggu tenang, kemungkinan manajemen sains itu UASnya tanggal 31 Januari. UASnya akhir bulan Januari. Tanggal 31. Jadi sebelum tanggal 31, yang tadi yang Ibu kasih tahu tugas-tugas yang belum dikirim, ada 4 tugas, tolong segera dikirimkan ke e-learning untuk melengkapi nilai-nilai yang belum lengkap gitu. Jadi biar nilai UASnya juga tidak ada dusta di antara kita ya. Gitu. Jadi biar transparan nilainya. Oke. Ada lagi yang menanyakan sebelum kita tutup dengan doa? Haba, ada lagi yang menanyakan, Haba? Cukup, Bu. Cukup ya. Solah? Cukup, Bu.
Cukup. Ahmad, gimana, Mat? Cukup, Ibu. Terima kasih, Bu. Cukup ya. Jo? Iya, Bu. Cukup. Cukup ya. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada perkuliahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu.